Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat ulil albab yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam yang selanjutnya nanti akan kita turunkan ke dalam makro Islam, sebagaimana topik pada mata kuliah kita, yaitu ekonomi makro Islam. Jadi sebelum kita memasuki materi tentang ekonomi makro Islam, maka ada baiknya kita mengerti dan mengetahui konsep dasar dalam ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Konsep dasar ekonomi Islam secara umum terdapat 3 makna dalam ekonomi Islam menurut Dawam Raharja. Ya, jadi ekonomi Islam itu terdapat 3 makna. Yang pertama adalah nilai Islam, kemudian yang kedua adalah sistem Islam, dan yang ketiga adalah umat Islam. Ya, jadi ada 3 ruang lingkup ya yang saling berhubungan di dalam konsep dasar ekonomi Islam, yaitu adalah yang pertama value Islam, nilai Islam. Ya, Islam sebagai agama, ya, juga Islam sebagai millah, ya, atau aturan, ya, yang berlaku di dalam sebuah koridor yang ditetapkan di dalam pedoman baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya. Kemudian yang kedua adalah sistem Islam. Sistem ini adalah aturan yang berlaku, yang itu sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Lalu yang ketiga adalah umat Islam. Umat Islam itu adalah kita sebagai seorang Muslim yang melakukan aktivitas kegiatan menggunakan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, ini konsep dasar dalam ekonomi Islam. Nah, kemudian pengertian dari ekonomi Islam menurut para ekonom, menurut Umar Chapra, ya, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat. Nah, ini menurut Umar Chapra. Kemudian menurut Muhammad Abdul Manan, ya, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhamkan oleh nilai-nilai keislaman. Sedangkan Matt Whaley ya menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ya, maka secara umum ya ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku ya individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasidus syariah, ya, agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Nah, ini pengertian ekonomi Islam secara umumnya. Nah, kemudian terdapat 4 nilai yang utama yang ada di dalam ekonomi Islam. Yang pertama, yang paling kuat adalah peran negara. Ya, negara memiliki peran yang sangat vital ya dalam membuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Yang kemudian adalah nilai moral, ya, nilai moralitas yang dipegang oleh setiap umat Muslim
dalam melakukan aktivitas kegiatan muamalah atau ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban, ya, nilai hak dan kewajiban. Lalu yang keempat adalah nilai kerjasama, ya, solidarity, ya, kerjasama. Jadi antara satu dan yang lainnya saling melakukan aktivitas, bisa dalam bentuk tabarruk, ya, tolong menolong, ta'awun, ya, kebaikan dan tolong menolong. Nah, ini adalah 4 nilai utama dalam ekonomi Islam. Nah, lalu kemudian tujuan hidup, ya. Dalam suatu aktivitas kegiatan, dalam kita melakukan menjalankan peran kita masing-masing, ya pasti setiap kita memiliki tujuan hidupnya. Maka di dalam ekonomi Islam, tujuan suatu kegiatan, tujuan kita dalam bermuamalah, yang pertama kali yang harus kita tanami di dalam diri kita yaitu adalah falah atau faizah, ya. Falah dari kata kerja, falaha yaflahu, yang artinya mengolah dan membajak, ya. Artinya, keberuntungan jangka panjang di dunia dengan menanamkan benih-benih kebaikan dan menuai buahnya di akhirat, material dan spiritual, ya. Ini yang bisa kita pahami dalam pengertian falah, ya. Jadi falah itu adalah setiap benih kebaikan yang istiqomah kita lakukan, yang kita kerjakan dalam dunia ini, ya, tiada lain dan tiada bukan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini akan kita tuai, yang akan kita petik buahnya nanti pada akhirat kelak. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan itu adalah bagian dari falah, ya. Nah, di dalam Al-Qur'an, ya, terdapat ayat-ayat kata-kata yang menyebutkan itu falah, ya, dan turunan-turunan katanya ada aflaha, ya, tuflihu, yaflahu, yuflihuna, yaftaftah, taflahuna, al-muflihun, ya. Kemudian ada kata faza, al-fauza, al-faizun, mufazan, mufazatan. Ya, nah ini adalah kata-kata yang muncul, yang ada di dalam ayat Al-Quran, ya, yang berkaitan tentang falah, ya, atau faizah. Nah, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia dalam mencapai maslahah, ya. Jadi yang kita mengenalnya ini adalah maqasidus syariah, ya. Yang pertama adalah an-nafas, ya, hifzun nafas, ya, menjaga diri. Ini adalah kewajiban kita dan negara dalam hal ini, ya, untuk bisa memastikan setiap individu masyarakatnya, rakyatnya itu menjamin jiwa dan keselamatan rakyatnya. Nah, ini adalah tugas negara, hifzun nafas, ya. Kemudian yang kedua adalah hifzul mal, ya, hifzul mal. Lalu yang ketiga ada hifzuddin, ya, menjaga agama. Hifzul akal, ya, menjaga akal, ya. Bagaimana cara kita menjaga? Maka dibuatlah institusi pendidikan-pendidikan agar apa? Agar akal manusia bisa terus berpikir, bisa terus berkembang, bisa terus, ya, menciptakan, ya, inovasi dan kreativitas, ya, sehingga memberikan maslahah atau kebaikan dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang kelima adalah hifzun nasab, ya, yaitu menjaga keturunan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia dalam mencapai maslahah. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kerangka metodologi ekonomi Islam, ya. Kalau kita melihat di sini, ya, kerangka metodologi ekonomi Islam, ya. Di sini, ya, yang menjadi dasar pedoman kita dalam melakukan aktivitas muamalah yaitu ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah pedoman yang menjadi landasan kita dalam melakukan aktivitas muamalah, ya. Nah, kemudian selain Al-Quran dan As-Sunnah juga, ya, kita menggunakan usul fiqh dan qawaid, ya, sebagai bagian, ya, yang menjadi argumentasi
ilmiah sehingga aktivitas muamalah tersebut legal dan dibolehkan di dalam syariat Islam. Nah, kemudian dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini terdiri di dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ya, ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam individu seorang Muslim. Akidah itu adalah iman, sama dengan iman. Syariah itu sama dengan Islam, sedangkan akhlak sama dengan ihsan, gitu ya. Nah, kemudian diturunkan lagi di sini ya nilai ekonomi Islam, yaitu prinsip dalam ekonomi Islam ya. Lalu ada sejarah juga yang melengkapi sejarah Islam. Lalu masuklah di sini adalah metode deduktif ya. Metode deduktif, realitas ekonomi, metode induktif, teori ekonomi, maka muncullah di sini dari usul fiqh turunannya ada fikih muamalah yang menjelaskan tentang berbagai bentuk akad ya. Kemudian di sini baru diturunkan adalah konsumsi, produksi, distribusi, serta makroekonomi ya. Nah, ini bagian di dalam kerangka metodologi Islam ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini adalah sistem ekonomi Islam yang ada yang bisa kita lihat di sini sistem ekonomi Islam, seluruh harta kekayaan ya. Pertama adalah harta kekayaan terbagi menjadi 3 bagian. Ada harta kekayaan ini kepemilikannya individu, ya. Ada kepemilikannya umum, ya, dan ada kepemilikannya oleh negara, ya. Maka dalam kepemilikan individu ini ada mekanisme pasar syariah, ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ya. Kemudian dalam kepemilikan umum di sini dikelola oleh negara untuk fasilitas-fasilitas, ya. Kemudian untuk kepemilikan negara dikelola juga oleh negara, ya ini APBN, APBD, ini kan juga nanti menjadi kepemilikan negara ya. Lalu nanti bagian dari itu ya untuk kepemilikan negara itu dikelola di dalam APBN negara, baik untuk sektor individu, umum, dan juga negara. Nah, lalu nanti diturunkan untuk kebutuhan-kebutuhan publik ya, untuk siapapun itu. Nah, itu adalah pengantar awal ya dalam kita memahami sistem ekonomi Islam yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya, baik itu antar individu, antar masyarakat luas maupun negara. Sehingga ini saling terhubung ya, saling terhubung dan saling menguatkan, tetapi tetap dengan pedoman yang sama yaitu berpegangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, mungkin saya kira cukup sekian materi singkat kami dalam pembahasan di pengantar konsep ekonomi Islam. Sebelum nanti kita akan lanjutkan pada materi konsep dasar makroekonomi Islam atau konsep dasar ekonomi makro Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.